Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk pada pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6 dan tetap pada buku tema 2 subtema 4 ya. Kita masuk pada pembelajaran yang ke-6 anak-anak. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita awali dulu dengan berdoa pastinya. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 179 ya. Dan anak-anak ini merupakan pembelajaran terakhir dari buku tema 2 subtema 4. Nah, anak-anak lihat di sini, kalau setiap hari kita sering berlatih membaca, maka kita akan semakin pandai membaca anak-anak. Dan kita pasti banyak mengenal banyak suku kata. Nah, kata itu terdiri dari suku kata ya anak-anak ya. Seperti misalnya di sini, buku, babu, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, ini merupakan suku kata anak-anak, suku kata. Bu itu suku kata, ku itu suku kata, ba itu suku kata, bu itu suku kata. Ini semuanya adalah suku kata. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung berapa banyak suku kata yang ada pada kata ini. Nah, seperti buku berarti 2 suku kata, 1, 2. Babu yaitu 2 suku kata, babu. Lalu sekolah itu juga 2 suku kata, 3 suku kata, maaf, sekolah itu 3 suku kata. Lalu sebelah juga 3 suku kata, 1, 2, 3. Pelajaran ini 4 suku kata, pelataran itu 4 suku kata ya anak-anak ya. Nah, kata-kata di atas itu memiliki bunyi yang hampir sama anak-anak. Coba, buku hampir sama bunyinya dengan baku. Sekolah hampir sama bunyinya dengan sebelah. Pelajaran hampir sama bunyinya dengan pelataran. Nah, kita akan berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama ya. Nah, di sini ada Siti yang sedang membaca buku cerita. Buku cerita itu berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak takut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, di bawah ini ada pertanyaan anak-anak. Pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Coba kita jawab ya. Siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa? Burung hantu. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Si putih kelinci. Mengapa si putih tersesat? Karena si putih kelinci tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Nah, anak-anak pasti kalian tentunya ingin pandai membaca kan? Nah, dengan membaca kita dapat tahu banyak hal anak-anak. Maka dari itu setiap hari ibu selalu sampaikan ke anak-anak. Kalau anak-anak ke sekolah tatap muka, pulangnya selalu ibu sampaikan. Di rumah membacanya diulangi lagi ya. Nah, kalau di sekolah kan latihan bersama bu guru, latihan membacanya. Nah, kalau di rumah ajaklah orang tuamu untuk melatihmu membaca. Nah, anak-anak kalau latihan membaca, bila kita belum
tahu gabungan antara suku kata B dengan A menjadi ba, itu dapat kita eja dulu menjadi ba. Misalnya kan buku kan, bu, ku, buku. Nah, itu lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah bisa menggabungkan beberapa suku kata, buku itu menjadi bu, B dengan U. Ku menjadi K dengan U, begitu ya. Jadi anak-anak tinggal pilih mau pakai yang mana, mengeja atau langsung menyebutkan suku katanya. Nah, biasanya kalau anak yang belum terlalu mengenal huruf dengan baik, itu lebih baik mengeja ya anak-anak ya. Jadi ajaklah kakak, abang atau saudaramu di rumah atau siapapun yang lebih tua di rumah untuk mengajarkan kamu membaca bila kamu belum lancar membaca ya anak-anak ya. Karena fokus utama kamu belajar itu kamu harus kenal huruf dulu dan membaca, baru kamu bisa mengisi anak-anak. Makanya kalau di sekolah ada tugas mengisi, ada beberapa anak yang masih belum bisa karena belum lancar membaca. Nah, jadi semangat ya latihan membacanya. Ingat, dalam cerita ini si putih kelinci itu sampai tersesat karena tidak dapat membaca petunjuk arah. Nah, apakah anak-anak mau menjadi seperti si putih yang tersesat? Si putih kelinci yang tersesat pasti tidak mau kan? Maka dari itu rajinlah belajar membaca di rumah sampai lancar ya anak-anak ya. Oke, nah Siti kan sudah membaca nih cerita tentang si putih. Nah, Siti mengelompokkan kata yang bunyinya itu hampir sama anak-anak. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada kata burung. Burung itu memiliki dua suku kata dan bunyi yang hampir sama itu adalah kurung ya anak-anak ya. Lalu yang kedua itu ada membaca. Membaca itu 3 suku kata. Nah, kata lain yang bunyinya hampir sama itu membawa. Membaca, membawa. Hampir sama ya. Oke, selanjutnya ada kata guru. Guru itu terdiri dari 2 suku kata. Nah, ternyata kata yang lain yang hampir sama bunyinya itu adalah buru anak-anak. Lalu selanjutnya ada kata sabar. Sabar itu 2 suku kata. Dan kata lain yang bunyinya hampir sama itu kabar. Sabar, kabar. Hampir sama ya. Oke, selanjutnya kata bermain. Kata bermain itu banyak suku katanya, ada 3. Nah, kata lain yang bunyinya hampir sama itu selain, bermain, selain. Hampir ya. Oke, selanjutnya ada kata belajar. Banyak suku katanya itu 3 anak-anak. Nah, kata lain yang bunyinya hampir sama itu mengajar. Coba Bu Guru sebutkan ya. Belajar, mengajar. Hampir sama ya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, walaupun membaca harus dilakukan setiap hari, kita juga jangan lupa untuk belajar tentang pola, anak-anak ya. Jadi memang membaca itu supaya lebih lancar dan akan menjadi lancar itu harus dilakukan setiap hari. Jadi tidak bisa hanya di sekolah saja karena waktu di sekolah itu tidak banyak seperti waktu di rumah. Jadi anak-anak harus giat berlatih ya, harus semangat. Jangan putus asa ya anak-anak ya. Nah, sekarang di sini kita akan membaca pola anak-anak. Coba pola yang pertama anak-anak lihat, ada bola kecil, bola sedang, bola besar. Diulangi lagi, bola kecil, bola sedang, bola besar. Diulangi lagi, bola kecil, bola sedang, bola besar. Nah, ini polanya yang harus anak-anak ingat. Lalu di sini ada tabung biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Diulangi lagi polanya. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, coba kita lihat di sini. Bola kecil, bola sedang, bola besar, bola kecil, bola sedang, bola besar. Di sini berarti bola kecil, bola sedang, bola besar. Oke, lanjut. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning, tabung biru, tabung merah, tabung kuning, tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Di sini berarti. Di sini buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Oke, sekarang kita hitung benda-benda sesuai dengan polanya. Misalnya bola kecil ada berapa? 1, 2, 3. Pensil ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kalau di sini tabung biru ada berapa? 1, 2, 3. Merah, kuning, biru. Merah, kuning. Oh ya, 1, 2, 3. Tabung biru ada 3 ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini juga pola nih anak-anak. Coba lihat. 1 bola, 2 bola, 3 bola, 1 bola, 2 bola, 3 bola. Ini
3 donat, 1 donat, 2 donat. Berarti di sini 3 donat, 1 donat, 2 donat. Lanjut. 3 pensil, 2 pensil. 1 pensil harusnya di sini. 3 pensil, 2 pensil, 1 pensil. Selanjutnya, oke, tunggu. Selanjutnya di sini 3 buku, 2 buku, 1 buku. Kembali lagi polanya, 3 buku, 2 buku, 1 buku. Begitu ya. Di sini 1 kotak kapur, 2 kotak kapur, 3 kotak kapur. Berarti di sini 1 kotak kapur, 1 kotak kapur, 1 kotak kapur, 2 kotak kapur, 3 kotak kapur ya. Jadi anak-anak bisa lihat ini di halaman 184. Nah, ini tugas untuk anak-anak di rumah ya, dikerjakan di buku PS tematik. Tadi Ibu sudah jelaskan semuanya, jadi anak-anak tinggal mengikuti polanya saja. Oke. Sekarang materi kita sudah selesai, kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di halaman 184 ya, di buku PS tematik. Nah, kita nanti akan melanjutkan video pembelajaran yang lainnya. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.